الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Bapak Ibu, para tamu undangan Allah, jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para buya, guru-guru kami yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini ya Rasulullah, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahul Bukhari. Sahabat bernama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, awsini." Ya Rasulullah, saya minta nasihat, saya minta wasiat. Berikan saya wasiat. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian ulama mengasumsikan bahwa sahabat yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini adalah mungkin sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi. Walaupun banyak di antara para sahabat yang sering berjumpa dengan Nabi tetap minta wasiat, tapi ada salah satu asumsi yang mengatakan sahabat ini jarang bertemu dengan Nabi, maka sekalinya bertemu dengan Nabi dia berusaha untuk mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa ketika kita bertemu dengan guru kita bertemu dengan ulama besar, kita bertemu dengan alim, kita bertemu dengan orang yang dianggap berilmu, maka hal pertama yang seharusnya ada di kepala kita adalah minta wasiat, minta nasihat. Berikutnya baru mungkin berfoto, selfie, tanda tangan dan seterusnya. Kita minta wasiat khusus untuk kita, sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita mendapatkan sesuatu yang baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat. Awsini ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Karena sahabat ini meminta wasiat, berarti meminta nasihat yang agung, nasihat yang besar. Karena wasiat itu biasanya mencakup banyak hal, mencakup banyak kebaikan. Jadi seakan-akan sahabat ini bertanya, meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang dengannya aku selamat hidup di dunia dan di akhirat, yang dengannya aku dicintai Allah. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang dengannya orang pun mencintaiku, yang dengannya urusanku lancar, mudah." Apa kata Rasulullah menjawab semua permintaan tadi? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, lalu sahabat ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini bertanya lagi, "Awsini ya Rasulullah." Dia ulang-ulang beberapa kali. Minta lagi wasiat lain ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taghdab. Minta lagi ya Rasulullah, la taghdab. Mungkin kalau dia minta 7 kali, 9 kali, tetap kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini? Ada dua versi yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tentang kondisi sahabat yang minta wasiat tadi.
Artinya Rasulullah sudah mendapatkan kabar bahwa si fulan yang minta wasiat ini adalah orang yang mungkin temperamen, yang mungkin mudah marah, yang mungkin sedikit-sedikit marah. Maka ketika dia minta wasiat, Rasulullah berikan wasiat yang cocok untuk dia. Inilah yang disebut dalam dakwah mura'atu ahwalil mad'uwin. Kita harus tahu kondisi orang yang kita dakwahi. Kita harus tahu kondisi orang yang minta nasihat kepada kita. Ketika seorang yang dalam ekonominya dianggap sulit, lalu kemudian dia minta amal apa yang terbaik untuk saya Ustaz, mungkin tidak tepat saat itu kita katakan berinfak. Dia saja susah makan. Bagi orang yang mungkin badannya lemah, ketika dia minta wasiat, kita sampaikan banyak-banyak olahraga. Bagi orang yang mungkin obesitas terlalu gemuk, kemudian dia minta wasiat, kita sampaikan wasiat yang cocok untuk dia. Jaga pola makan, jaga istirahat, perbanyak olahraga. Begitu juga ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Awsini ya Rasulullah, minta saya wasiat." Lalu kata Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Ini makna yang pertama, bahwa Rasulullah tahu kondisi sahabat yang minta wasiat ini. Makna kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini adalah salah satu sifat Rasulullah SAW dalam memberikan hadis, dalam memberikan petunjuk, jawami'ul kalim. Beliau berkata singkat tapi maknanya padat dan menyeluruh. Seakan-akan Rasulullah walaupun yang meminta adalah seorang sahabat, tapi Rasulullah berikan wasiat untuk seluruh umat. Karenanya Rasulullah berikan wasiat, la taghdab, jangan marah. Karena para ulama mengatakan al-ghadabu jima'u kulli syarrin. Marah itu menyebabkan banyak keburukan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adkhalan nasa an-nara min abwabin thalatha. Seorang manusia itu kelak dimasukkan ke dalam api neraka dari 3 pintu. Yang pertama, min babis syahwah, dari pintu syahwat. Kenapa? Lianna syahwah awrathat taqdimu an-nafs awil hawa ala ta'atillah. Karena syahwat itu menyebabkan kita mendahulukan nafsu daripada mentaati Allah. Ini menyebabkan masuk neraka. Atau yang kedua, min babis syubhah, dari pintu syubhat. Karena syubhat awrathat syakkan fi dinillah. Karena syubhat itu bisa menyebabkan kita ragu tentang agama Allah. Dan yang ketiga, orang masuk ke neraka dari pintu al-ghadab, marah. Kenapa? Li'anna al-ghadaba awrathal udwana baina khalqillah. Karena marah itu melahirkan permusuhan, perpecahan di antara manusia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, berarti marah ini tidak pernah baik, kecuali marah yang terpuji menurut para ulama, yaitu marah untuk Allah. Bahagia karena Allah, marah pun untuk Allah. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk pribadi beliau. Beliau hanya marah ketika hukum Allah, agama Allah dihina. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran atas agama Allah, baru beliau marah. Tapi untuk pribadi SAW, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada marah yang terpuji dan ada marah yang tercela. Yang dicela adalah marah untuk urusan dunia. Marah ini selalu mengantarkan kita pada sesuatu yang buruk. Tidak mungkin ada seorang istri ketika ditanya, kenapa kamu mau menikah dengan si fulan? Wah, saya suka karena dia suka pemarah. Tidak mungkin. Kenapa kamu mau berteman akrab dengan si fulan? Wah, saya suka karena dia pemarah. Tidak mungkin. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, marah apa yang dilarang oleh Rasulullah? Bukankah dari satu sisi kalau kita lihat marah ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam hati sehingga kita tidak bisa mengontrolnya? Bukankah marah itu sama dengan bahagia? Marah itu sama dengan kecewa? Artinya dia adalah sesuatu yang terjadi di hati. Tidak bisa kita atur kapan datangnya dan kapan perginya. Bukankah semua kita punya potensi marah? Lalu marah apa yang dilarang oleh Rasulullah? La taghdab. Apakah maksudnya jangan pernah ada perasaan marah di dalam hati kita? Ternyata para ulama memaknai dengan 2 makna. Yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah, la taghdab, jangan marah maksudnya adalah jangan lakukan atau jangan katakan apapun saat engkau marah. Sederhananya, jangan ekspresikan marahmu. Ustaz, saya harus mendidik dia. Edukasi untuk yang bersangkutan. Silakan edukasi, tapi tanpa marah.
Silahkan didik, tapi tanpa marah. Ini maksud la taghdab yang pertama. Betapa banyak orang yang menyesal. Tanyalah beberapa orang yang di penjara. Kenapa bapak ibu di penjara? Saya membunuh orang. Kenapa membunuh? Saya emosi waktu itu. Sekarang menyesal? Menyesal. Kalau dia tahulah hadis Nabi la taghdab, dia tidak akan lakukan apa-apa walaupun dia sedang marah. Ketika di jalan sedang bawa mobil atau bawa motor, ada yang ugal-ugalan, yang seharusnya bisa kita marahi, bisa kita umpat, kita keluarkan semua marah kita, tapi kita tahan. Itulah yang dimaksud dengan la taghdab. Cukup marahnya di sini saja, tidak usah keluarkan. La taghdab. Makna kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah, la taghdab maknanya adalah jangan engkau biarkan dirimu berada pada posisi yang membuat engkau marah. La taghdab, jangan. Jangan berkumpul dengan orang yang kira-kira akan membuat engkau marah. Jangan tonton tontonan yang kira-kira akan memancing amarahmu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah makna la taghdab. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup, apa obat agar kita tidak marah, tidak jadi marah? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jelas ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita harus ingat-ingat betapa Rasulullah memuji orang yang mampu menahan amarahnya, bahkan Allah pun puji orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan Rasulullah katakan, laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang lemah lembut dalam berkata dan dalam mendidik, karena al-hilmu bit-tahallum, sifat lemah lembut itu bisa kita peroleh dengan latihan, belajar, dan kita pastikan diri kita berada pada barisan orang-orang yang mudah memaafkan dan tidak cepat mengekspresikan kemarahannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.